Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati Amelia dengan NIM 2120203041. Saya dari kelas MPIB dengan dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan yaitu Ibu Belva Selvia MPD. Jadi di sini saya akan melakukan pemaparan materi tentang pendidikan dan mobilitas sosial. Jadi pendidikan dan mobilitas sosial. Yang pertama itu kita akan membahas tentang pengertian pendidikan. Jadi istilah pendidikan itu berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogi yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yang sekarang kita kenal dengan sebutan education yang berarti pengembangan dan bimbingan. Sedangkan istilah pendidikan dalam Islam disebut dengan tarbiyah yang diterjemahkan dengan pendidikan. Selanjutnya, yaitu pengertian dari mobilitas sosial. Jadi, mobilitas sosial itu adalah perpindahan posisi seseorang atau kelompok dari lapisan atau strata sosial yang satu ke lapisan yang lain. Mobilitas sosial ini berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis yang berarti mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan menurut para ahli yaitu menurut Haditomo, menurut beliau mengatakan bahwa mobilitas sosial adalah perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari kedudukan yang satu ke kedudukan lain. Kedudukan ini dapat berarti situasi, tempat, dan pula berarti status. Yaitu proses terjadinya mobilitas sosial. Jadi tipe-tipe gerak sosial yang prinsipil itu ada dua macam, yaitu gerak sosial yang horizontal dan vertikal. Jadi pengertian dari gerak sosial horizontal ini merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Misalnya itu yaitu seseorang yang beralih kewarganegaraan, beralih pekerjaan, tapi posisinya itu tetap sama. Sedangkan pengertian dari gerak sosial vertikal ini adalah perpindahan individu atau objek sosial dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan lainnya yang tidak sederajat. Jadi contohnya itu yaitu guru yang naik jabatan menjadi kepala sekolah dan contoh lainnya itu pegawai yang naik jabatan. Faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Jadi faktor pendorong mobilitas sosial itu ada 4. Yang pertama ada status sosial, yang kedua ada keadaan ekonomi, yang ketiga ada situasi politik, dan yang keempat adalah ada pertumbuhan penduduk. Jadi selanjutnya yaitu faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama itu ada perbedaan ras dan agama. Yang contohnya itu yang terjadi pada ras aborigin di Australia atau ras Indian di Amerika Serikat. Yang kedua itu ada diskriminasi kelas, yaitu hambatan juga dapat disebabkan oleh perbedaan perlakuan terhadap kelas sosial tertentu. Misalnya pada zaman kolonial Belanda di Indonesia, sekolah formal hanya dapat diikuti oleh anak-anak Belanda. Yang ketiga yaitu pengaruh sosialisasi yang kuat. Jadi sosialisasi adalah suatu proses di mana seorang anak berpartisipasi menjadi anggota masyarakat. Misalnya, pada umumnya seorang anak yang dibesarkan dalam keluarga yang tinggal di pedesaan sederhana akan menghayati semua norma dan nilai-nilai keluarganya, sehingga anak akan menolak atau bahkan menghindar bila bertemu dengan tata nilai dan norma dalam masyarakat kota yang dianggap tidak pantas dilakukan. Yang keempat yaitu kemiskinan. Jadi masyarakat miskin tidak memiliki akses yang memadai atas saran informasi dan pendidikan, sehingga akhirnya tertinggal dari kelompok lain dan dari generasi ke generasi akan tetap berada pada kelas sosial yang sama. Selanjutnya yaitu saluran-saluran di mobilitas sosial. Jadi saluran-saluran mobilitas sosial adalah seseorang atau sekelompok orang yang berhasil melakukan atau mewujudkan proses mobilitas sosial di lingkungan ia bekerja. Contohnya misalnya yang pertama angkatan bersenjata, yang kedua pendidikan, yang ketiga organisasi politik, yang keempat lembaga keagamaan, yang kelima organisasi ekonomi, yang keenam organisasi profesi, yang ketujuh melalui perkawinan, yang kedelapan organisasi keolahragaan. Yang terakhir selanjutnya yaitu hubungan mobilitas sosial dengan pendidikan. Jadi hubungan antara pendidikan dengan mobilitas sosial seperti yang dikemukakan oleh Robert G. Burgess bahwa sistem pendidikan yang menjadi mekanisme mobilitas sosial. Ada beberapa hal dalam melihat hubungan antara pendidikan dengan mobilitas sosial, yaitu kesempatan pendidikan yang banyak ditentukan oleh faktor-faktor tertentu, antara lain kedudukan atau status sosial masyarakat. Kalangan masyarakat bawah menginginkan terjadinya perubahan atau mobilitas sosial melalui pendidikan. Selain itu juga untuk mendapatkan pekerjaan, kualifikasi pendidikan ada hubungannya dengan jenis pekerjaan. Akan tetapi jika
Akan tetapi, tidak semua orang yang berkualifikasi tinggi dalam pendidikan mendapatkan yang cocok dengan pekerjaannya. Kesempatan pekerjaan antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda-beda karena mobilitas sosial dipengaruhi oleh adanya pendidikan. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya terkait tentang pendidikan dan mobilitas sosial. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.